Build up dilakukan oleh Indonesia. Perhatikan posisi Kadek Arel. Awalnya ia sebagai pemain belakang. Ketika Indonesia semakin menekan, posisi Kadek Arel pun akan bergerak ke area tengah. Ya, timnas Indonesia U19 secara meyakinkan berhasil mengalahkan Argentina U19 dengan skor akhir 1-2. Terlebih dahulu Argentina ciptakan gol di menit 18 lewat Mirko, asis dari Ezekiel. Gol penyama kedudukan Indonesia dicetak oleh Kadek Arel di menit 75 dari situasi free kick, asis Mauri Ananda, dan gol kemenangan Indonesia dicetak oleh Mauri Ananda di menit 79 lewat titik putih penalti. Sebelum lebih jauh, aku gak pernah bosan-bosannya untuk ingat ke teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Ya, apa yang ditampilkan oleh Indonesia sangat amat istimewa. Khususnya Indonesia berani bermain lewat bola-bola bawah, bukan lewat situasi permainan long pass, dikit-dikit long ball, dikit-dikit long ball. Dari data passing akurasi mempesona juga. Indonesia passing akurasinya 87%, sedangkan Argentina 76%. Nah, dari case ini saja bisa menjadi sebuah pelajaran yang sangat amat jelas. Jika timnas Indonesia U19 ataupun timnas senior bermain dengan passing akurasi yang tinggi, pasti permainannya sangat amat berbeda. Ya, kita harapkan teman-teman ini bukan hanya di satu pertandingan timnas Indonesia memiliki akurasi passing yang prima, tetapi secara konsisten Indonesia memiliki passing akurasi yang oke. Dan jika kita bicara Argentina, teman-teman, aku mencoba memperhatikan gestur satu persatu pemain-pemain Argentina di atas lapangan, khususnya pemain-pemain yang tidak pada saat menguasai bola. Misalnya nih, build up dilakukan oleh Argentina, pemain A menguasai bola. Nah, pemain-pemain yang lain aku perhatikan bagaimana movementnya. Salah satu hal yang sangat amat berbeda dari apa yang ditampilkan oleh pemain Argentina dengan Indonesia, footworknya, fleksibilitas pergerakan. Pemain-pemain Argentina cenderung pergerakannya itu berat banget, pergerakannya itu lamban banget, baik itu pada fase mereka melakukan penyerangan dan baik itu pada fase defensif. Ketika pada fase defensif, gerakan, fleksibilitas, movement yang dimiliki oleh Argentina bermasalah, lambat, disitulah bola-bola terupas ataupun kombinasi coba diokupansi oleh Indonesia bersama Coach Indra Sapri. Itu berjalan di atas lapangan, tinggal bagaimana secara lebih oke untuk memiliki yang namanya decision making di daerah final third. Ya, sepanjang 90 menit ya, fleksibilitas yang dimiliki oleh Argentina lewat footwork mereka, teman-teman, kedua kakinya sangat amat menonjol. Dan ada beberapa kali memang kita lihat juga bagaimana Argentina dengan cuaca yang ada di lapangan, teman-teman, sedikit tidak nyaman ya untuk bermain, teman-teman. Ya, aku pun sangat amat mengerti bagaimana iklim yang ada di kawasan Asia. Dan tentu bagi tim sebesar Argentina, meski ini level kelompok usia, teman-teman, itu bukan menjadi sebuah alasan. Nah, ada namanya fase aklimatisasi. Jadi sebelum turnamen itu digulirkan, teman-teman, diharapkan tim tersebut bisa datang cepat. Nah, dalam konteks ini masalah aklimatisasi kerasa banget ya, sehingga membuat pemain-pemain Argentina pun dari sisi fleksibilitas mengalami yang namanya persoalan. Ya, kita masuk nih ke aspek taktikal, teman-teman. Nah, pada pertandingan ini Indonesia di atas kertas gunakan pola 1-3-4-3 atau 1-3-4-2-1 secara penyebutan. Dan Argentina gunakan pola 1-3-5-2. Salah satu yang membuat akhirnya Indonesia nyaman untuk memprogresikan bola, nyaman untuk memainkan 1-2 sentuhan di atas lapangan, teman-teman. Tidak agresifnya penekanan yang dilakukan oleh Argentina. Mereka cenderung menunggu di daerah tengah dengan struktur 5-3-2. Ketika tidak ada penekanan, ini sangat amat menguntungkan bagi Indonesia, lebih rileks, lebih santai untuk mengalirkan bola. Meskipun jika kita bandingkan babak 1 sama babak kedua,
jauh ya dari cara permainan timnas Indonesia. Babak pertama yang lebih kelihatan itu sisi pertahanan, sisi defensif, struktur 5-4-1 yang dimiliki oleh Indonesia. Sedangkan di babak kedua, sifat attacking-nya itu lebih kelihatan, agresivitasnya lebih kelihatan. Dan di babak pertama, hal tersebut coba dimanfaatkan oleh Argentina dengan bermain 1-2 sentuhan, tapi pertahanan yang kompak dimiliki oleh Indonesia, rapi banget strukturnya, tidak renggang teman-teman, 5-4-1 terus secara koheren konsisten itu dibentuk, tidak bisa dibongkar oleh pemain-pemain Argentina. Dan kelengahan, kesalahan dari pemain Indonesia akhirnya bisa dimanfaatkan oleh Argentina teman-teman. 5-4-1 yang dimiliki oleh Indonesia ini pun coba beberapa kali dibongkar, direnggangkan oleh Argentina lewat permainan diagonal. Dari posisi 3 back mereka pindahkan ke sayap kiri ataupun ke sektor kiri, atau sebaliknya juga dari sektor kiri mereka pindahkan ke sektor kanan. Nah, baiknya dengan zonal ya, Indonesia kan menunggu nih di sektor tengah 5-4-1 ya, menunggu untuk Argentina melakukan penyerangan. Ketika Argentina sudah masuk ke daerah tengah, disitulah Indonesia melakukan penekanan. Nah, baiknya kompak banget, presisi banget pertahanan dibangun oleh Indonesia. Nah, di babak pertama hal tersebut istimewa Indonesia teman-teman. Ya, ada beberapa kali upaya coba dilakukan oleh Coach Indra Sapri. Patternnya itu jelas ya teman-teman, lebih ofensif dari sektor sebelah kiri penyerangan Indonesia ketimbang sektor sebelah kanan. Ada Buffon. Nah, sektor sebelah kiri, bola dari sektor belakang teman-teman, sektor back dialirkan ke posisi Doni Tripamungkas. Doni Tripamungkas dapat bola, terikatlah full wingback ya, terluar ataupun pemain belakang sebelah kanan terluar Argentina, terikat ke posisi dari Doni Tripamungkas. Disitulah kombinasi coba dilakukan dengan orang terdekat dari Doni. Siapa dia? Rizky Afrizal. Doni beri passing ke Rizky Afrizal. Rizky Afrizal dapat bola. Doni lakukan movement of the ball. Disitulah Afrizal balikkan ke posisi Doni Tripamungkas. Dari hal tersebut terus direpetisi dengan orang yang sama ataupun dengan orang yang berbeda. Nah, apa yang membuat Argentina kesulitan? Itu tadi, footwork-nya tadi. Bagaimana pergerakan untuk memutar badan. Jadi berat. Nah, kecepatan yang dimiliki oleh Indonesia dengan baik bisa menyulitkan akhirnya pemain-pemain Argentina teman-teman. Yang kedua, Indonesia pun memiliki yang namanya pola yang sangat amat dinamis di atas lapangan. Kadek Arel pada dasarnya teman-teman, ia bermain sebagai pemain belakang, didampingi oleh Mesal, center back kanan, dan Iqbal, center back sebelah kiri. Semakin menekan Indonesia, posisi Kadek Arel ini pun akan bergerak ke sektor tengah, membantu Figo dan Toni. Tujuannya apa teman-teman? Tujuannya untuk menciptakan sama orang ataupun unggul orang. Nah, pada fase build up, Kadek di belakang tentu ada 3 pemain Indonesia menghadapi 5-3-2 dari Argentina. Oke, 3 versus 2 siapa lebih banyak? Tentu 3 pemain. Ketika aliran di belakang lewat 3 pemain yang dimiliki oleh Indonesia sudah terprogresi ke depan, Kadek Arel ini pun akan lepas dari Mesal dan Iqbal. Dia akan bergerak membantu Figo ataupun Toni. Oke, Figo, Toni dibantu Kadek akan menghadapi 3 pemain tengah dari Argentina. Jadi situasinya 3 versus 3, nggak kalah orang. Nah, walaupun di awal-awal masih dibaca itu oleh Coach Indra Sapri, masih dibaca oleh Kadek, masih tanggung-tanggung, masih takut-takut, masih enggan untuk lebih pede, lebih berani menciptakan situasi yang seperti kita bahas. Tapi pelan-pelan 15 menit, 20-30 menit udah mulai fluent. Bahkan di babak kedua itu lebih terasa bagaimana confidence-nya, terasa banget bagaimana Kadek Arel di sektor tengah membantu pemain tengah lain yang dimiliki oleh Indonesia teman-teman. Nah, dengan situasi 3 versus 3 di sektor tengah akibat dibantu oleh Kadek Arel, itu tentu akan membantu selanjutnya bagaimana permutasian posisi bagi Arliansah, Rizky ataupun Kamara. Dan cara patternnya tetap sama seperti konsep attacking yang dilakukan lewat posisi Doni Tripamungkas. Dari Kadek, Figo ataupun Toni coba memberikan bola misalnya ke Arliansah. Arliansah dapat bola dari wingback kanan ada Buffon. Buffon sebagai pemantul atau sebaliknya, kemudian Arliansah melakukan movement untuk mengincar ataupun melakukan pergerakan di belakang garis pertahanan 5-3-2 yang dibangun oleh Argentina. Ya,
struktur pertahanan Argentina pun nggak spesial banget, nggak memiliki yang namanya compact defense yang erat, banyak kebocoran, tapi sayangnya tidak bisa diokupansi oleh Indonesia. Kita nggak membahas ya level pemain-pemain yang mengisi Argentina U19 ya, membawa nama negara, membawa nama Argentina, mau level bagaimanapun itu harus tentunya menjadi tanggung jawab Federasi Sepak Bola Argentina. Oke, kita lihat dulu menggunakan grafis tactical. Di atas kertas Argentina gunakan pola 1-3-5-2. Ketika bertahan mereka pakai sistem 5-3-2. Matias akan turun, Jonathan, Thiago, Thomas, dan Matteo. Argentina bermain lebih menunggu sehingga memberi kesempatan bagi Indonesia untuk bermain 1-2 sentuhan. Indonesia gunakan pola 1-3-4-3 ataupun 1-3-4-2-1. Penyebutan di belakang Ikram, Mesal, Kadek, Iqbal sebagai 3 back di belakang, Buffon, Figo, Toni, Doni, Rizky Afrizal, Kamara, Ardiansah. Pada fase build up tentu Mesal akan naik, Iqbal akan naik, Kadek akan naik, Doni Tri Pamungkas akan spread out, Buffon akan spread out, Rizky di koridor half space, Ardiansah di koridor half space. Nah, untuk sektor kanan, attacking yang dilakukan oleh Indonesia sangat amat minimalis, tetapi secara defensif untuk Buffon sangat amat istimewa. Nah, build up dilakukan Indonesia di posisi belakang, strukturnya masih pakai pola 3 pemain. Tapi ketika bola ini sudah digerakkan, pelan-pelan Kadek Ariel akan bergerak masuk ke tengah. Nah, tujuannya tentu untuk menciptakan yang namanya unggul orang agar tidak kalah pemain Indonesia melawan pemain tengah dari Argentina. Dan ketika fase build up pun saat Kadek masih berada di posisi ini tidak kalah juga menghadapi 2 pemain depan yang dimiliki oleh Argentina. Nah, jadi peran Kadek ini sangat amat presisi. Jadi permutasian posisi pun terkesan terjadi dari skema 3-2-5 pada fase build up menjadi skema 2-3-5. Nah, template ETK yang dilakukan oleh Indonesia, contoh kita ambil dari posisi Iqbal beri bola ke Doni Tri Pamungkas, Santiago terikat. Nah, di sini Doni memberikan kombinasi ataupun passing ke posisi Rizky Afrizal. Nah, pada saat bola ini diterima Rizky Afrizal, Doni melakukan movement, kemudian Rizky membalikkan posisi ke Doni Tri Pamungkas. Baik itu dengan orang yang sama ataupun orang yang beda, itu dilakukan dan ya berjalan di atas lapangan. Kenapa itu bisa berjalan di atas lapangan? Ya karena passing akurasi yang prima. Di babak kedua dilakukan pergantian pemain seperti Mauri, kemudian pemain sayap kanan nomor 15 memberikan kekuatan yang lebih bermakna, Marcelinus Amaola. Jadi pergantian dari coach Indra Sapri ini pun memberikan konstelasi perubahan yang sangat amat berarti terhadap permainan Indonesia U19. Sedangkan untuk Argentina tidak banyak kreativitas yang mereka munculkan. Akhirnya Indonesia menikmatkan arti permainan tadi. Oke, mungkin sampai sini aja dulu teman-teman. Gimana menurut teman-teman? Coba silahkan tulis di kolom komentar. Bye.